Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Kali ini saya ingin sharing terkait dengan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas sebuah instrumen, baik instrumen itu berupa soal maupun berupa angket. Di sini saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu contoh instrumen yang bisa saja digunakan oleh kita, seperti halnya di sini instrumen yang bersifat angket, di mana opsi jawabannya itu ya dan tidak. Kemudian ada juga di sini soal. Soal ini berupa soal pilihan ganda atau dikenal juga dengan soal objektif. Jenis angket atau kuesioner seperti ini, jika dia memilih ya, kita bisa memaknai dengan satu, kemudian tidak dapat kita maknai dengan 0. Sama halnya ketika sebuah soal yang bersifat objektif bisa kita buat di mana ketika jawabannya benar kita beri skor 1, kemudian kalau dia salah maka kita beri skor 0. Nah, terkait dengan itu kita bisa melakukan analisis uji validitas dan reliabilitas sebuah instrumen ini, baik yang bersifat angket maupun berupa soal tes. Di sini kita bisa lihat bersama-sama. Saya anggap saja ini adalah hasil dari jawaban responden. Jadi pada konteks ini kita menyiapkan tabel seperti ini. Kemudian ini jawaban. Setelah itu di sini ada kolom sampel. Di sini adalah nama siswa atau nama peserta didik atau nama yang mengisi angket atau instrumen tadi. Setelah ini kita isi, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung total dengan cara sama dengan sum kemudian sorot. Ini kita peroleh. Tujuan kita menghitung ini adalah kita mengetahui masing-masing responden itu diketahui jumlah benarnya. Nah, di sini kita sudah bisa menarik, tidak perlu lagi kita buat secara persatuan, maka datanya sudah bisa kita ketahui. Kemudian pada bagian selanjutnya kita isi jumlah untuk mengetahui untuk setiap soal berapa orang yang benar mengisi itu. Sama halnya dengan kita menghitung total tadi, sum, kemudian kita sorot, enter. Ini kita sudah mengetahui untuk soal nomor 1 itu yang benar 7 dari 12 responden. Kita sorot saja. Nah, ini hasilnya sudah bisa kita ketahui. Kalau total ini kita ingin mengetahui siswa atau responden dengan kode S02 ini benar 9 dari 10. Sementara bagian ini kita ingin mengetahui untuk soal nomor 3 ini yang benar ada 10 dari 12 responden. Itu kira-kira. Kemudian untuk mengetahui
kualitas validitas, maka kita bisa melakukan pencarian dengan metode korelasi. Pada konteks ini, saya menggunakan analisis korelasi produk momen. Rumusnya seperti ini. Jadi sahabat semua bisa mencermati ini, di mana nanti ketika kita menggunakan rumusnya, maka untuk setiap bahagian ini berstatus sebagai X, sementara total berstatus Y. Jadi sahabat semua bisa saja melakukan itu secara manual. Namun pada konteks ini saya menggunakan bantuan Excel dengan cara sama dengan korel, ini artinya korelasi, setelah itu sorot, titik koma, kemudian sorot total, di mana total ini berstatus sebagai Y. Enter. Agar kita bisa menarik ini dan tidak bergeser, kalau kita sorot ini bergeser nih untuk Y-nya. Caranya, sahabat semua bisa memberi tanda dolar pada bagian awalnya. Kita coba dulu. Lalu enter, kita coba tarik lagi. Nah, ini satu metode untuk mempercepat kerja kita. Jadi kalau kita tarik, dia tidak bergerak, tidak bergeser untuk bagian totalnya. Mungkin juga yang lain, kita coba klik, nah, gitu. Kemudian ini sudah kita ketahui nilai korelasinya, dan sahabat semua bisa melihat nilai korelasi untuk masing-masing soal. Bisa menyandingkan dengan tabel ini atau nilai korelasi. Untuk mengetahui apakah ini valid atau tidak, maka kita bisa mencari terlebih dahulu R tabel. Pada konteks ini, tingkat kepercayaan itu 0,95. Maka kita harus minta bantuan atau memakai jasa R tabel untuk mengetahui ini. Berapa nilai R tabel dengan sampel atau responden 12 di tingkat kepercayaan 0,95. Ini adalah R tabel. Sahabat semua bisa mendownload ini di Google. Teknis untuk mencarinya adalah di sini kita bisa lihat DF sama dengan N kurang 2 atau DK sama dengan N kurang 2. Karena N-nya 12, maka kita sudah bisa mencari DF-nya, yaitu 12 kurang 2 sama dengan 10 pada tingkat kepercayaan 0,95. Apa artinya? 0,95 ini sama maknanya 95%. Kemudian pada tingkat kepercayaan 0,95% ini ada nilai toleransi namanya. Berapa lagi hingga sampai 100, itulah nilai toleransi. Di sini kepercayaan kita 0,95. Maka untuk mencapai 1 atau 100, maka perlu 0,05.
Untuk itu, kita bisa melihat tanda panah yang berwarna merah. Di sini, ketika kita memilih kepercayaan 0,95, itu sama maknanya 0,05. Maka deretnya ada di sini. Kemudian DF-nya 10. Ini sudah kita peroleh 10. Maka kita lihat di urutan 10 pada tingkat 0,05 itu diperoleh 0,5760. Kita coba tulis 0,5760. Kita bisa membulatkan 0,58. Inilah yang dimaksud dengan nilai toleransi, di mana makna 0,5 itu sama dengan 0,95. Toleransi kita jika ada kekeliruan itu ada pada level 5% atau 0,05. Keyakinan kita terhadap data ini 0,95 atau 95%. Itu kira-kira. Selanjutnya, kita bisa memasukkan 0,58 yang telah kita peroleh dari R-tabel ke tabel uji validitas dan reliabilitas. Kita tempatkan di sini 0,58. Enter. Kemudian kita tarik saja karena nilainya sama. Untuk mengetahui apakah valid dan tidak valid, kita harus mengetahui syarat sebuah data atau soal ini valid. Syaratnya valid adalah R hitung itu harus lebih besar dari R tabel. Kita coba lihat di sini. Di sini R hitung 0,79 dan R tabel 0,58. Hal ini bermakna bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. Artinya status data atau status soal nomor 1 berkategori valid. Demikian pula pada data soal nomor 2. R hitung 0,69, R tabel 0,58. Ini juga menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel. Maka status soal nomor 2 berkategori valid. Namun demikian, untuk soal nomor 4, R hitung 0,46, R tabel 0,58. Data ini menunjukkan bahwa R hitung lebih kecil dari R tabel. Maka ini berstatus tidak valid. Tidak valid. Atau kita ganti dengan kata drop. Demikian selanjutnya kita bisa melihat ini. Untuk nomor 3 berkategori valid. Kemudian 6 valid. 8 valid. 9 valid dan 10 valid. Sementara untuk nomor 5 dan 7 berkategori tidak valid. Nah, ini kira-kira hasil keputusan data yang telah kita peroleh. Untuk itu, kita sudah bisa melanjutkan perhitungan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bermakna bahwa
Ketika diketahui, maka instrumen ini berstatus handal atau tidak. Di sini kita bisa lihat ada nilai keandalan, kemudian ada interpretasi. Maka untuk mengetahui kualitas andal atau tidaknya sebuah instrumen ini, maka kita harus mencari nilai reliabilitasnya. Caranya, kita bisa menghitung lebih lanjut varian total dengan cara sama dengan var buka kurung sorot varian total. Kemudian ini varian bagian sama dengan var, kita sorot semua data untuk setiap soal, kemudian kita tarik. Sementara itu, data yang berkategori drop atau tidak valid kita kosongkan atau nolkan saja. Ini drop. Oke. Selanjutnya kita hitung total varian sama dengan sum. Kita sorot, enter. Maka sudah bisa ketahui nilai jumlah varian total. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung K. K ini maknanya data yang valid. Kita menghitung berapa jumlah data yang valid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya ada 7 data valid, nilai K sama dengan 7. Maka sudah kita peroleh nilai untuk menghitung reliabilitasnya. Di sini kita dapati 0,92. Dari mana datang 0,92? Dari rumus ini. Caranya, kalau kita implementasikan dengan menggunakan Excel, sama dengan buka kurung, kita sorot K. Ini K. Kemudian tutup kurung per K, buka kurung dulu, K kurang 1, tutup kurung, kali, buka kurung, 1 kurang nilai total varian bagian. Ini kemudian per varian total, tutup kurung. Maka kita memperoleh nilai reliabilitasnya 0,92. Apa maknanya? 0,92 ini berada di rentang 0,90 hingga 1. Artinya, kalau melihat data ini, maka kualitas soal ini memiliki kehandalan yang sangat tinggi. Artinya, jika ini contoh soalnya, ini soal objektif, maka soal ini memiliki keandalan yang sangat tinggi. Sehingga soal ini bisa digunakan berkali-kali dengan responden yang berbeda di waktu yang berbeda, maupun kelas yang berbeda atau tempat yang berbeda. Demikian pula pada kuesioner atau angket jenis ini. Jadi, dengan mengetahui nilai reliabilitas, kita bisa memahami dan mengetahui kelayakan sebuah instrumen
yang kita gunakan. Ini kalau opsinya benar salah atau ya tidak, seperti yang sudah dilihatkan tadi, soal objektif atau instrumen ya tidak. Lalu, bagaimana jika instrumen atau angket yang bernuansa skalanya 1 hingga 5? Maka kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan uji validitas instrumen benar salah. Hasil analisis yang berkaitan dengan angket ini sudah saya siapkan terlebih dahulu untuk memudahkan dan mempercepat aktivitas pengamatan kita. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan tabel yang sama, proses yang sama, hanya saja yang berbeda adalah hasil dari responden. Maka di sini juga kita sudah memperoleh data, semuanya valid, kemudian nilai reliabilitasnya 0,95, bermakna instrumen ini atau angket ini berkategori sangat tinggi. Inilah satu proses yang bisa kita lakukan dengan bantuan Excel untuk mengetahui kualitas sebuah instrumen, baik yang bersifat soal objektif, angket yang menggunakan kategori pilihan ya tidak, atau menggunakan skala 1 hingga 5. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk mengetahui kualitas instrumen kita. Demikian, terima kasih atas perhatian sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.